Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siva Amelia Aida dengan NIM 203236003, mahasiswi dari kelas pembelajaran matematika MISD PGMI C. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar kurikulum merdeka. Teman-teman sudah tahu belum sih apa itu modul ajar? Jadi, modul ajar itu salah satu perangkat atau dokumen yang digunakan oleh seorang pendidik atau guru untuk merencanakan suatu proses pembelajaran. Nah, modul ajar sendiri itu sama seperti dengan RPP, namun modul ajar itu lebih lengkap atau komponen yang ada di dalam modul ajar itu lebih lengkap dibanding dengan RPP. Di dalam modul ajar itu ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, dimulai dari pembuka, inti, penutup, dan ada media pembelajaran yang akan digunakan, dan asesmen yang telah ditetapkan ketika proses pembelajaran. Kemudian, seorang pendidik maupun guru juga memiliki keleluasaan atau kebebasan untuk membuat modul ajarnya sendiri, untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang telah ada, tapi harus melihat atau harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, kondisi kelasnya, kondisi sekolahnya, dan sarana-prasarana yang ada di sekolah. Kemudian materi selanjutnya ini ada alur penulisan modul ajar. Yang pertama ada kurikulum operasional. Kurikulum operasional ini digunakan sebagai panduan dalam membuat modul ajar. Nah, kurikulum operasional ini ada dua, ada TP atau tujuan pembelajaran dan ada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah jabaran kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian, alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang harus tersusun secara sistematis dan logis menurut atau urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Kemudian jadilah sebuah modul ajar. Nah, di sini ada contoh alur penyusunan modul ajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang terdiri dari tujuan akhir yang berisi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada output dari materi sebelumnya yang berisi ATP yang mencangkup TP, konten inti, pemahaman bermakna, dan produk akhir. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi dan rencana asesmen. Kemudian selanjutnya ada elemen bahasa Indonesia yang berisi contohnya yang menyimak, membaca dan memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, kemudian menulis. Nah, hal ini juga dapat menjadi bekal guru untuk membuat dan mengembangkan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, itu ada komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu berisi yang pertama berisi fase capaian modul ajar, yang kedua jumlah jam pembelajaran, jumlah jam pelajaran itu adalah waktu yang digunakan saat proses pembelajaran. Yang ketiga ada model belajar, yaitu model yang akan dilakukan pada saat proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat ada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada dimensi Pancasila yang mencakup nilai moral dan sikap. Kemudian yang terakhir ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya di sini juga ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Yang pertama ada bahan ajar, yaitu materi yang akan digunakan oleh seorang guru pada proses pembelajaran. Itu berupa video bisa, buku juga bisa, maupun PPT. Kemudian yang kedua ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu dimaksudkan peserta didik itu diharapkan bisa mengaitkan materi selanjutnya dengan pengetahuan maupun pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini bertujuan untuk membangkitkan memori maupun pengetahuan si peserta didik. Kemudian yang keempat ada indikator keberhasilan. Yang kelima ada asesmen.
Dan yang keenam ada sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah rencana kegiatan. Selain itu, komponen modul ajar yang lengkap juga memiliki lampiran. Lampiran itu berupa lembar aktivitas atau lembar kerja peserta didik. Kemudian ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini berupa rubrik ketika siswa melakukan kegiatan diskusi dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan ajar lain yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, struktur modul ajar itu bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar atau yang dibuat atau yang telah kita dimodifikasi, tetapi guru itu diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen-komponen utama ini untuk dicantumkan dalam modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing atau kebutuhan karakteristik kebutuhan peserta didik masing-masing. Kemudian di sini ada komponen modul ajar. Yang pertama itu ada informasi umum. Informasi umum itu berisi mengenai identitas sekolah, kompetensi awal yang harus dicapai oleh peserta didik, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana yang akan digunakan, dan target peserta didik yang harus dicapai, kemudian model pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang pendidik. Kemudian yang kedua ada komponen inti. Komponen inti ini berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran yang akan dilakukan oleh seorang pendidik, kegiatan pembelajaran, kemudian ada asesmen, dan ada penilaian dan remedial yang digunakan ketika peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada refleksi peserta didik dan guru. Kemudian selanjutnya ada lampiran. Lampiran ini berisi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, dan glosarium. Kemudian yang terakhir adalah daftar isi. Nah, dengan banyaknya komponen modul ajar ini, guru itu dapat menentukan komponen atau memilih komponen yang akan dicantumkan di dalam modul ajar yang dibuat maupun dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun kebutuhan kelas masing-masing. Selanjutnya, ini ada komponen modul ajar wajib. Secara umum, modul ajar itu memiliki 3 komponen. Yang pertama ada tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada asesmen pembelajaran yang dipilih oleh sekolah maupun pendidik. Nah, alur tujuan pembelajaran itu menjadi dasar bagi seorang pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Jadi, seorang pendidik atau guru itu memiliki keleluasaan atau kebebasan dalam membuat atau mengembangkan modul ajarnya sendiri maupun memilih atau memodifikasi modul ajar yang telah ada, tapi harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kondisi kelas, dan kebutuhan kelas yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Kemudian pendidik juga diperbolehkan mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen-komponen wajib, tetapi harus tetap relevan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian di sini ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Seperti yang sudah saya jelaskan, modifikasi modul ajar itu adalah mengganti atau mengembangkan modul ajar yang telah ada yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kelas masing-masing. Nah, modifikasi modul ajar juga ada acuan tekniknya. Yang pertama, ada menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai dengan karakteristik peserta didik, kurikulum yang berlaku, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, menyusun desain pembelajaran. Setelah menyusun desain pembelajaran, kita harus melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang acuan teknik yang ketiga itu ada proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta dapat melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kemudian yang kelima ada diharapkan pembelajaran itu berorientasi pada masa depan peserta didik yang berkelanjutan. Nah, di sini juga
Ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Yang pertama, modul ajar yang dipilih itu harus selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kemudian, modul ajar yang dipilih itu harus cocok dengan kondisi dan karakteristik peserta didik maupun murid. Kemudian, modul ajar yang dipilih itu juga harus sarana dan prasarananya itu tersedia di sekolah kita. Kemudian, apakah ada yang perlu dimodifikasi? Jika perlu dimodifikasi, ya dimodifikasi. Kemudian ada contoh modifikasi modul ajar. Nah, contoh yang dilampirkan itu bukan contoh baku, tetapi kita diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, konteks, dan kebutuhan kelas kebutuhan kelas yang kita ajar. Kemudian struktur wajib dalam modul ajar itu adalah ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, pendidik juga diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen-komponen lain yang relevan dengan materi yang akan diajarkan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian materi selanjutnya itu ada asesmen. Di sini ada paradigma asesmen. Dalam menentukan asesmen, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Jadi, kita sebagai pendidik, kita harus menerapkan pola pikir growth mindset kepada peserta didik. Karena apabila peserta didik itu mengalami sebuah kegagalan dalam proses pembelajarannya, peserta didik itu akan terus mencoba agar berhasil. Itu. Kemudian yang kedua, itu terpadu di mana asesmen itu mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Jadi, asesmen itu tidak hanya pengetahuan, tapi juga mencakup ranah sikapnya peserta didik di dalam kelas itu seperti apa, dan keterampilan kreativitas peserta didik. Kemudian, keleluasan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, sekolah juga diberikan kebebasan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian, khusus untuk SMK, biasanya itu bentuk asesmennya itu khas ya, tidak seperti dengan jenjang-jenjang lain, yaitu biasanya asesmen praktek kerja lapangan atau PKL. Kemudian ada juga uji kompetensi kejuruan dan uji unit kompetensi. Selanjutnya, itu ada asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran itu dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, kelemahan dan kelebihan peserta didik, dan kemudian hasilnya itu nanti digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Jadi asesmen itu adalah suatu umpan balik gitu ya teman-teman. Kemudian pendidik juga dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun kebutuhan kelas. Misalnya pada awal tahun pembelajaran, pada awal semester, pada sebelum memulai satu lingkup materi, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran itu tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Kemudian, asesmen pembelajaran itu diharapkan tidak memberatkan pendidik maupun satuan pendidik. Tetapi, pendidik atau satuan pendidik itu memiliki kemampuan dan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajarnya, minat peserta didiknya, profil pelajarnya, latar belakang keluarganya, riwayat tumbuh kembang peserta didik, dan lain-lain. Kemudian di sini ada pengertian asesmen pembelajaran. Asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran yang selanjutnya. Jadi asesmen ini digunakan juga berfungsi untuk kita dapat melihat
setelah asesmen strategi pembelajaran yang akan dilakukan itu apa gitu. Kemudian asesmen juga dirancang atau dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan memberikan kebebasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian asesmen juga dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemampuan belajar peserta didik dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya yang akan diambil oleh seorang pendidik. Kemudian laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik itu bersifat sederhana dan informatif agar mudah dipahami dan memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi selanjutnya yang akan dilakukan. Kemudian hasil asesmen itu digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi asesmen ini juga bukan hanya diperuntukkan untuk peserta didik, tapi juga diperuntukkan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ini ada alur asesmen. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan alur perkembangan dimensi. Yang kedua, merancang indikator. Dalam merancang indikator juga harus memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Alur yang ketiga adalah menyusun strategi asesmen. Alur yang keempat adalah menyiapkan alat ukur atau instrumennya berupa rubrik, dan alur yang kelima adalah menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid. Yang keenam adalah mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk inferensi mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan alur asesmen yang terakhir adalah menyusun raport. Materi selanjutnya ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Ini ada 3. Yang pertama itu ada asesmen e-learning, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen formatif. Asesmen e-learning ini dilakukan untuk refleksi pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada asesmen for learning, yaitu asesmen untuk proses pembelajaran. Asesmen for learning ini berfungsi sebagai asesmen formatif sama, tapi asesmen for learning ini digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan yang terakhir ini ada asesmen of learning, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Asesmen of learning sendiri itu berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, asesmen of learning ini digunakan untuk mengevaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, perbedaan asesmen S dan for learning ini adalah apabila asesmen S-learning itu lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran asesmen. Kemudian peserta didik juga diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri maupun temannya. Kemudian dalam asesmen S-learning, peserta didik itu sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria maupun rubrik atau pedoman asesmen, sehingga mereka itu dapat mengetahui dengan pasti apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka peroleh, apa yang menjadi kurangnya mereka agar capaian belajar peserta didik itu menjadi maksimal. Kemudian ini ada jenis asesmen. Ada 3 yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada asesmen e-learning yang digunakan sebagai refleksi proses pembelajaran, berfungsi untuk asesmen formatif. Yang kedua ada asesmen for learning, asesmen yang digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Ini guru juga dapat menggunakan asesmen tanya jawab gitu ya. Kemudian yang terakhir ada assessment of learning. Ini berfungsi sebagai asesmen sumatif. Asesmen of learning ini digunakan sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Asesmen of learning ini tidak hanya asesmen tertulis saja yang dapat dilakukan, tetapi juga dengan menggunakan proyek juga bisa, diskusi kelas juga bisa, kemudian drama juga bisa, dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya ini ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama ada diskusi kelas yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa maupun guru. Kemudian siswa itu menjadi belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Kemudian ada asesmen drama yang bertujuan untuk melatih kepercayaan diri dan jiwa seni peserta didik. Kemudian untuk melatih peserta didik itu untuk bekerja sama, berkomunikasi, serta berpikir kritis. Kemudian ada bentuk yang ketiga ada presentasi yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Kemudian bertujuan untuk peserta didik itu belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Kemudian bentuk yang keempat ada produk yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dan meningkatkan ketelitian dan jiwa seni peserta didik. Kemudian yang bentuk asesmen yang keenam itu ada tes lisan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik, untuk meningkatkan konfirmasi pemahaman dan menerapkan umpan balik peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian ini ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Asesmen formatif itu dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti untuk memberikan perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Jadi dengan adanya asesmen formatif ini guru itu dapat melakukan observasi dan penelitian apa aja sih kelemahan dan kelebihan peserta didik. Kemudian untuk memberikan umpan balik secara berkelanjutan kepada peserta didik. Kemudian pelaksanaan asesmen sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dari tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Pendidik ini juga dapat melakukan asesmen sumatif bukan hanya asesmen tertulis saja, bukan hanya asesmen tertulis saja, tapi juga dapat menggunakan teknik lainnya untuk mengukur ketercapaian peserta didik. Bisa menggunakan portofolio, kemudian drama, dan sebagainya. Kemudian asesmen sumatif ini juga bertujuan untuk memberikan umpan balik untuk generasi selanjutnya. Selanjutnya ini ada pengembangan bahan ajar. Beberapa hal yang diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Yang pertama itu bahan ajar yang dipilih oleh seorang pendidik itu harus bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak maupun non cetak. Kemudian sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian kemampuan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran itu semakin bermakna dan variatif. Kemudian guru juga diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambah bahan ajar lain yang relevan dengan materi, bukan hanya buku yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu alternatif saja. Kemudian di sini ada hal penting yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar. Jadi intinya saat akan membuat modul ajar, seorang pendidik itu harus memperhatikan karakteristik peserta didiknya, kemudian kebutuhan peserta didiknya, kemudian kondisi kelas, kebutuhan kelas, dan kondisi sekolah, sarana dan prasarana yang ada di dalam sekolah tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.